nama saya Rinaldus Sinusius. Saya merupakan calon guru penggerak asal Kabupaten Landak. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar secara individu. Namun, bukan berarti guru harus mengajar 35 cara dari 35 siswa yang berbeda. Bukan pula guru menambah beban belajar siswa hanya karena siswa tersebut dianggap mampu atau cepat dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Atau bukan pula guru mengelompokkan antara yang pintar dengan yang pintar atau yang kurang dengan yang kurang. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat guru dengan berorientasi pada kebutuhan murid. Ada 3 pemetaan kebutuhan belajar. Yang pertama, kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Strategi-strategi diferensiasi yaitu konten, proses, dan produk. Konten yaitu apa yang ingin kita ajarkan kepada murid. Sedangkan proses adalah mengacu pada bagaimana murid dapat memahami apa informasi yang dipelajari. Sedangkan produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang dihasilkan murid dalam bentuk biasanya berupa teks, presentasi, kemudian rekaman gambar, dan lain sebagainya. Kemudian diferensiasi produk meliputi 2 hal. Yang pertama, memberikan tantangan dan juga keberagaman ataupun variasi. Yang kedua, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengeksperimenkan pembelajaran yang diinginkan. Yang harus kita perhatikan dalam penerapannya di kelas adalah yang pertama, menerapkan ataupun menetapkan tujuan pembelajaran, kemudian memahami KD dan standar yang akan dicapai. Kemudian juga yang kedua adalah memetakan kebutuhan belajar murid, contoh misalkan profil, minat, dan juga kesiapan belajar tadi. Kemudian yang ketiga, memetakan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Dan yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran seperti produk, konten, atau proses. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, kita harus memahami pembelajaran berdiferensiasi secara akurat. Selain itu, kita harus mengetahui perbedaan antara pembelajaran berdiferensiasi dan mana yang bukan. Agar pembelajaran berdiferensiasi berhasil, ada 7 hal utama yang harus kita ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi adalah bersifat proaktif. Secara proaktif, merencanakan pembelajaran yang menyediakan berbagai cara untuk mencapai dan mengekspresikan pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi berakar pada penilaian. Yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi menggunakan beberapa pendekatan terhadap konten, proses, dan juga produk. Yang kelima, pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada murid. 6. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individual. 7. Pembelajaran berdiferensiasi bersifat organik dan dinamis. Artinya, di ruang kelas yang berbeda, mengajar adalah sebuah evolusi murid dan guru sama-sama pembelajar. Guru mungkin tahu lebih banyak tentang materi pelajaran, namun mereka juga terus belajar tentang bagaimana murid mereka belajar. Kolaborasi yang berkelanjutan dengan murid diperlukan untuk memperbaiki peluang belajar agar efektif untuk setiap murid. Guru memantau kecocokan antara kebutuhan murid
dan proses pembelajaran mereka serta membuat penyesuaian sebagaimana diperlukan. Kita semua mempercayai bahwa anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Sebagai pendidik, kita memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dengan cara terbaik yang sesuai untuk mereka. Lewat praktek pembelajaran berdiferensiasi ini, murid tidak hanya akan dapat memaksimalkan potensi mereka, tapi mereka juga akan dapat belajar tentang bagaimana nilai-nilai kehidupan yang penting, nilai-nilai tentang indahnya perbedaan, menghargai, makna baru dari kesuksesan, kekuatan diri, kesempatan yang setara, kemerdekaan belajar, dan berbagai nilai penting lainnya yang akan berkontribusi terhadap perkembangan diri mereka secara lebih holistik atau utuh.